Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama Bapak dan Ibu para pensiunan yang telah mengabdikan hidup untuk bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, serta rezeki yang melimpah kepada kita semua. Di sore yang tenang, bayangkan para pensiunan duduk santai di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi layar ponsel dengan rasa penasaran. Ada harapan, ada doa, dan ada penantian akan kabar baik yang selama ini dinanti dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Sebelum Bapak dan Ibu beralih ke video lain, izinkan saya menyampaikan bahwa informasi kali ini bukan sekadar pengulangan berita lama. Banyak judul dan thumbnail serupa beredar, menampilkan foto presiden dengan latar belakang APBN dan tumpukan uang. Namun, pembahasan ini telah dirangkum secara utuh, dianalisis dengan cermat, dan disusun khusus untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh. Tujuannya agar Bapak dan Ibu tidak hanya mendapatkan kabar singkat, tetapi juga memahami konteks, proses, serta dampaknya terhadap hak-hak pensiun yang menjadi bagian penting dari kesejahteraan bersama. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar rapor kenaikan gaji pensiunan dimasukkan dalam struktur APBN 2026. Informasi ini mulai ramai diperbincangkan pada Jumat, 28 Februari 2026. Tanggal tersebut menjadi sorotan karena dianggap sebagai titik awal sinyal kuat dari pemerintah pusat. Bagi para pensiunan, ini bukan sekadar isu politik, melainkan harapan nyata atas peningkatan kesejahteraan setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap kebijakan negara memiliki tahapan dan proses yang harus dilalui sebelum benar-benar terrealisasi. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa skema kenaikan dan rapor pensiun harus diakomodasi dalam APBN 2026. Artinya, kebijakan ini telah memasuki ranah perencanaan fiskal resmi negara. Instruksi tersebut tentu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kemenpan-RB, dan Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, peran PT Taspen sangat krusial karena lembaga inilah yang mengelola data serta menyalurkan pembayaran pensiun kepada jutaan penerima di seluruh Indonesia. Pak, meski sinyal sudah jelas, bukan berarti dana langsung cair dalam waktu singkat. Proses birokrasi negara membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab besar. Dana yang dialokasikan berasal dari keuangan negara dan jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu, setiap tahapan harus melalui mekanisme resmi agar tidak terjadi kesalahan administrasi atau pelanggaran hukum. Kesabaran menjadi kunci utama dalam menanti realisasi kebijakan ini. Tahap pertama adalah penetapan pagu anggaran. Kementerian Keuangan perlu menghitung secara detail total dana yang dibutuhkan untuk membayar rapel. Perhitungan tersebut mencakup jumlah pensiunan, golongan terakhir, masa kerja, serta periode rapel. Ini bukan pekerjaan sederhana karena melibatkan jutaan data dan membutuhkan akurasi tinggi agar alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Tahap berikutnya adalah revisi dan pengesahan anggaran bersama DPR. Setiap perubahan dalam APBN harus mendapatkan persetujuan legislatif agar sah secara hukum. Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan teknis berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang mengatur mekanisme dan kriteria penerima. Aturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Sinkronisasi data menjadi tahap paling krusial. PT Taspen harus memastikan data pensiunan valid, mulai dari NIK, nama lengkap, golongan terakhir, hingga nomor rekening aktif. Perubahan status seperti peralihan hak kepada janda, duda, atau anak juga harus tercatat dengan benar. Kesalahan kecil dalam data bisa menghambat proses pencairan dan menimbulkan kendala administratif. Setelah data valid, dilakukan simulasi perhitungan untuk menentukan besaran rapel setiap individu. Nominal yang diterima berbeda-beda sesuai golongan dan masa kerja. Sistem komputer menghitung selisih antar pensiun lama dan pensiun yang seharusnya diterima setelah kenaikan gaji ASN aktif diberlakukan. Proses ini membutuhkan ketelitian agar setiap penerima mendapatkan haknya secara adil dan proporsional. Lalu, kapan kira-kira pencairan dapat dilakukan? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kebijakan yang diumumkan pada awal tahun biasanya membutuhkan beberapa bulan untuk proses administrasi. Kemungkinan pencairan bisa terjadi pertengahan hingga akhir tahun 2026, tergantung pada kecepatan penyelesaian regulasi dan validasi data. Oleh karena itu,
Penting untuk terus memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan Taspen. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang berhak menerima rapel ini? Pada prinsipnya, seluruh pensiunan reguler yang terdaftar di Taspen berhak, termasuk pensiunan ASN, TNI, Polri, pejabat negara, serta penerima pensiun janda, duda, dan anak. Selama terdaftar resmi dalam sistem, hak tersebut akan dihitung secara otomatis dalam skema rapel yang disusun pemerintah. Besaran rapel dipengaruhi oleh golongan terakhir, masa kerja, dan periode selisih pembayaran. Misalnya, pensiunan golongan 4 dengan masa kerja panjang tentu memiliki potensi rapel lebih besar dibanding golongan I atau 2. Perbedaan ini bukan bentuk ketidakadilan, melainkan hasil sistem yang menghargai lama pengabdian dan tanggung jawab jabatan saat aktif bekerja. Sebagai ilustrasi, jika terdapat selisih Rp300.000 per bulan selama 6 bulan, maka total rapel yang diterima mencapai Rp1.800.000. Namun, angka tersebut hanya contoh simulasi. Nominal resmi akan ditentukan berdasarkan perhitungan aktual dari pemerintah dan Taspen. Oleh sebab itu, sebaiknya tidak membandingkan dengan orang lain karena setiap kasus memiliki perhitungan berbeda. Mekanisme pencairan dilakukan melalui transfer ke bank penyalur seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Rapel kemungkinan dicairkan terpisah dari pembayaran pensiun bulanan agar lebih transparan dan mudah dipantau oleh penerima. Untuk memastikan kelancaran pencairan, pastikan nomor rekening masih aktif. Jika rekening lama tidak digunakan, segera lakukan transaksi kecil agar tidak berstatus dorman. Perbarui juga data diri jika ada perubahan status keluarga. Langkah sederhana ini dapat mencegah kendala saat dana ditransfer dalam jumlah besar. Waspadai modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen atau bank. Petugas resmi tidak pernah meminta PIN, password, atau kode OTP. Jangan pernah mentransfer uang dengan alasan biaya percepatan pencairan. Proses rapel adalah hak resmi yang dibiayai negara dan tidak dipungut biaya apapun. Jika menerima pesan mencurigakan, segera abaikan dan laporkan ke pihak. Kesimpulannya, kabar mengenai rapel pensiun dalam APBN 2026 adalah sinyal positif dan bentuk perhatian negara kepada para purna bakti. Meski prosesnya tidak instan, arah kebijakan sudah jelas. Kini yang diperlukan adalah doa, kesabaran, serta kesiapan administrasi agar ketika waktu pencairan tiba, semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Mari kita berharap dan berdoa agar seluruh proses berjalan dengan baik. Semoga para pensiunan diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menikmati hasil pengabdian mereka. Tetaplah bijak dalam menerima informasi dan selalu mengacu pada sumber resmi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak serta Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.